Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadia Nur Fadilah. Video kali ini kita akan membahas pembackgroundan mobile tentang stateful widget. Nah, untuk stateful widget, di sini widgetnya itu dinamis atau dapat berubah-berubah gitu. Jadi berbanding terbalik lah dengan stateless widget. Stateful widget itu dapat mengupdate tampilan, merubah warna, menambah jumlah baris misalnya dan lain-lainnya gitu. Jadi bisa diisi lah gitu oleh user seperti itu. Nah, jadi kita langsung buka visual code kita dan di sini saya akan menjelaskan nih em, praktikum yang telah dikerjakan sebelumnya saat di kelas. Nah, di sini saya akan mereview ulang codingan tentang pembuatan stateful widgetnya. Jadi di sini teman-teman kita bakalan membuat suatu ini kita akan lihat aplikasinya karena sebelumnya sudah dibuat. Kita akan membuat unit converter seperti itu. Jadi di sini kita bisa menginputkan nilai dan bisa mengkonverterkannya, misalnya dari meter ke kilometer. Nih, ini dari menuju kilometer misalnya. Nah, seperti ini yang akan kita buat di codingan sebelahnya. Jadi di sini itu implementasi dari stateful widget. Kenapa? Karena di sini widgetnya itu dinamis saat diisi dan diubah itu bakalan langsung berubah gitu. Beda halnya dengan stateless widget. Dia nggak bisa berubah nih seperti ini nih. Seperti tulisan value, from, dan to itu penerapan dari stateless widget yang tidak akan berubah jika diisi ataupun diinputkan oleh user seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian yang akan dibahas. Di sini penggunaan widgetnya itu ada yang namanya text fill, drop button, drop item, dan button. Nah, kita masuk pada ini dulu untuk menginisialisasikannya. Jadi di sini menggunakan ini adalah apa variabel-variabelnya. Jadi untuk memastikan bahwa ada variabel-variabel, jadi kita kasih inisialisasi. Di sini menggunakan tipe data double untuk menyimpan nomor dari nilai yang kita inputkan seperti itu. Nah, jadi ini merupakan gambaran nilai dari draw button. Ini item-item dari draw button ini. Nah, ini. Terus, ini untuk menambah style. Jadi, untuk tulisan, di sini kita kasih style. Di sini nama stylenya itu input style. Jadi ini fontsnya 20 dan warnanya biru. Seperti ini tulisannya. Dan ini untuk style label. Yaitu yang artinya ini. Untuk yang step lah kalau kita sebut gitu. Nah, terus ini untuk menentukan nih. Di sini kita memerlukan yang namanya array gitu. Jadi di sini itu sistem pengulangannya kita perlukan. Jadi ini kita inisialisasi untuk membuat array di sini. Jadi untuk urutan yang di atas tadi kita inisialisasi lagi menjadi bentuk array mulai dari 0 sampailah 7 karena ini ada 8 variabel. Nah, untuk ini adalah inisialisasi apa pengkonverterannya. Jadi
saat nol seperti ini misalnya ini meter ke meter berarti 0 kali 1. Ini penggunaan dari tabel eh, k- tabel ukuran gitu. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, kita lanjut saja. Ini state of ini penginisialisasian variabel yang di atas tadi yang sudah kita tentukan tipe datanya. Nah, di sini kita isi nilainya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam eh, algoritma di bawahnya. Jadi, ini kita isi dulu nilainya untuk pertama bahwa number from ini udah ada nilainya yaitu 0 gitu. Nah, jadi untuk start measure yang artinya ini untuk nilai konverter awal dari nilai yang kita input kan. Nah, itu kita defaultkan saat pertama kali buka aplikasi ini, maka yang muncul di drop buttonnya adalah measure array dari 0 gitu. Jadi measure 0 ini adalah ini meter. Jadi di sini dua-duanya adalah meter seperti itu. Jadi saat baru kita pertama kali buka aplikasinya, maka yang bakal muncul seperti ini untuk displaynya. Nah, kita lanjutkan di sini untuk memberi judul dari aplikasi yang kita buat. Ini converter di sini. Nah, ini setelah itu kita beri di bodinya kita beri padding dulu untuk semua tampilan ini supaya paddingnya rata kanan kiri itu berjumlah 20 nih. Itu. Jadi di sini kita beri teks di sini. Nah, ini untuk sesbox ini itu untuk memberi jarak antara objek baik itu dari tulisan, button ataupun semacamnya widget apapun itu. Nah, ini untuk memberi jarak. Kenapa sesbox? Padahal bisa menggunakan space. Nah, seperti itu. Seperti ini semua. Spaces. Ini spacer ini juga berguna untuk ini. Juga berguna untuk memberi spasi. Namun, kekurangan dari spacer ini saat user ingin merubah tampilan dari Android-nya, itu misalnya ini default dari kita, spacer kita itu untuk tampilan di layar ukuran ini dan tidak bisa gitu jika kita akan scroll apa kita akan landscape kan karena di bawahnya tidak bisa di scroll ke bawah itu. Jadi penggunaan sesbox ini supaya saat layar portrait ini kita landscape kan dan di bawahnya ini itu bisa di scroll, tidak terpotong seperti itu. Nah, untuk menampilkan teks seperti value, from, dan to, di sini menggunakan ini tipe teks. Jadi saat udah menulis teksnya yaitu value, langsung panggil stylenya. Jadi langsung seperti ini gitu. Tidak perlu lagi satu-satu untuk mengatur stylenya. Nah,
Lanjut yang kedua, kita akan memasukkan text field. Di sini gunanya untuk memasukkan apa yang user mau agar tidak kosong nih dalam bentuk tampilan. Jadi di sini kita kasih hint text. Apa fungsi hint text? Fungsinya itu saat kita setelah mengisi nih dengan angka, tulisan please insert the measure to be convert ini akan hilang. Karena ini hanya seperti perintah supaya user memasukkan sesuatu di sini. Nah, kita beri jarak lagi untuk di sininya, yaitu jaraknya 50. Nah, untuk di bawah from, kita beri drop down button. Jadi, di sini drop down button ini kita beri style input style yang artinya tulisannya nanti itu bakalan berwarna biru tadi yang telah diatur di atas. Nah, terus di dalam drop down button ini terdapat lagi nih drop button menu item. Itu berfungsi untuk mengisi ini nih. Nah, isi ini tadi itu eh, isi ini tadi tuh yang menjadi isi dari drop down item ini. Jadi mengambil data value yang di atas tadi yang telah kita inisialisasi itu. Nah, untuk di ini karena merupakan start measure atau permulaan untuk mengkonverter nilai asli dari user mau, misalnya 1000 meter untuk menjadi kilometer seperti itu. Jadi di sini kita kembalikan nilai dari start measure ini ke value supaya nanti bisa menjadi nilai awal untuk dikalikan dengan nilai ini tadi, nilai formulanya untuk menghitungnya. Jadi nilai aslinya misalnya 1000, kalau mau dikalikan dengan apa? Kalau mau dijadikan kilometer, maka akan dikalikan dengan 0,001 seperti itu. Nah, kita lanjutkan tadi. Setelah kita simpan dulu untuk nilai start measure-nya, kita kembali memberi teks kepada sini untuk uh, memperjelas supaya user friendly gitu. Jadi user tidak perlu bingung lagi ini untuk apa dan untuk apa, maka teks inilah penjelasnya. Dan kita beri drop button lagi di bawahnya, bisa dengan mengkopinya. Dan nanti di sini baru kita ubah. Nah, value dari sini adalah converted-nya. Jadi akan jadi apa nanti saat di start, maka disinilah nilai dari uh, angka ya, apa konveksi yang akan kita tuju disimpan. Nah, jadi di sini sudah kita simpan ke value lagi. Nah, di sini akan ditambah button. Nah, button di sini untuk ditampilkan di bawahnya nanti ada number form, start measure, dan converted measure. Di sini bakalan nantinya terdapat apa? Terdapat proses di dalamnya yang akan menghitung dari yang telah dimasukkan oleh user. Untuk tampilan semuanya secara keseluruhan itu telah selesai di sini. Dan di sini kita akan mulai menghitung. Kita akan memberi
kerjanya gitu. Jadi di atas udah kita desain segala macamnya untuk tampilan interface-nya. Selanjutnya kita akan memberinya pekerjaan seperti itu ya. Jadi di sini kita buat convert ini. Ini merupakan perintah seperti itu. Jadi di sini tipe data double untuk nilai, sering untuk ini, dan ini untuk yang akan dijadikan apa gitu. Ini untuk mengambil nilainya apa sih yang sudah user pakai misalnya dari start measure-nya di sini, maka nilainya akan disimpan di in and from. Dan sama juga dengan N2-nya, apa yang dipilih oleh user akan dibaca di N2. Nah, di sini kita buat variabel multiplier. Nah, di sini itu kita formulanya ini sudah mulai untuk menghitungnya seperti itu. Jadi nilai formula yang di atas ini yang sudah kita inisialisasikan nilai-nilainya ini dalam bentuk array, dan di sini and from tadi nilai dari ini kita jadikan seperti tulisan, dan ini array ya. Di sini sama juga seperti ini. Jadi ini uh, dinamis ya. Jadi bisa apa-apa aja digabungkan. Nah, itu menjadi multiplier. Nah, untuk variabel result ini hasilnya yaitu value tadi ini dikalikan dengan multiplier. Jadi ini untuk menghitung, mengkonversikan nilainya. Nah, ini untuk hasilnya akan dikalikan. Nah, di sini ada percabangan jika hasilnya sama dengan 0, maka result message-nya atau pesan hasilnya itu menuliskan disconvert cannot be performant. Ini kenapa? Karena jika misalnya meter kita gabungkan nih sama kilogram, maka ini tuh tidak bisa dibaca karena satuan meter dan satuan kilogram itu berbeda. Meter adalah untuk jarak dan kilogram itu untuk berat. Saat tidak sama dengan 0 tadi, maka yang dihasilkan yaitu ini. Number from ini adalah apa yang telah kita masukkan ke text field-nya, dan state measure ini adalah satuannya, menjadi hasilnya ini adalah hasil dari konversiannya itu. Ini adalah converted measure ini apa jadi apa seperti itu. Nah, jadi kita selesai untuk mereview codingannya, kita langsung tester untuk aplikasi yang telah kita review tadi. Misalnya kita isi dengan 10.000 ini. Nah, pertama kita pilih meter dan kita akan konversikan ke kilometer. Nah, di sini harusnya untuk konveksi dari 10.000 ke 10.000 meter ke kilometer adalah 10 kilometer. Kita akan convert. Nah, di benar bahwa 10.000 meter adalah 10 kilometer. Di sini misalnya kita akan mengubah 10.000 gram. Nah, tapi di sini diisinya kita konversikan ke kilometer. Apa yang akan terjadi? Kita coba.
Nah, di sini kita mendapat pesan bahwa this converted cannot be performed. Demikian demo dari aplikasi yang telah kita lakukan. Jadi, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat salah kata dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.